Hello Joy Kids, welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang lagi dari Surabaya, Jakarta, Palangka, atau dimanapun kalian berada. Kita senang banget nih bisa ketemu kalian lagi di sini. Nah, sebelum kita mau mulai untuk memuji menyembah Tuhan, kita mau apa? Yel-yel. Kita mau yel-yel dulu nih. Siap semuanya? Siap. Oke, Joy. Yes. I'm awesome. Duh, sekali lagi ya, kayaknya pada belum semangat semua nih yang di rumah. Oke, kita yel-yel lagi. Joy. Yes. I'm awesome. Halo semuanya. Hai semuanya, kita udah siap memuji Tuhan sama-sama. Yuk, semuanya yang di rumah boleh berdiri. Oke, kita semua siap ya, tepuk tangan sama-sama ya. Tepuk tangan yuk. Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau penolong bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau setia Tuhan. Rencanamu tidak pernah gagal bagi kami Bapa. Dan kami mau naikkan pujian kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung.
bersyukur dan sekarang kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang percaya menerima firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama katakan amin. Oke, kita mau main games dulu nih biar semakin semangat lagi. Nah, nama gamesnya adalah Sticky Note. Jadi nanti di badan-badan kakak-kakak ini udah ada tulisan-tulisan sifat-sifat yang buruk. Dan mereka harus melepaskannya dengan cara menggerakkan badan. Gak boleh pakai tangan, oke? Kita mulai, kita hitung. 3, 2, 1, mulai! Wih! Ayo, ayo. Ayo, ini kok belum ada yang menang nih ya. Ayo, yeay, udah ada satu yang menang. Oke, ternyata gak gampang juga ya. Nah, kalian juga bisa mainin ini di rumah sama papa, mama, kakak, atau adik kalian. Halo, welcome back to Joy Kids. Nah, di tempat ini siapa sih yang suka dikasih kado? Ayo, mari kita angkat tangan semua. Pasti semuanya nggak ada yang nolak kalau dikasih kado ya kan? Apalagi tahu-tahu bukan acara ulang tahun, bukan apa, nggak ada special event. Tahu-tahu mungkin mama kita datang dari mana, tahu-tahu buat kado nih. Oh, ini kado buat kamu, present buat kamu. Pasti setiap kita suka yang namanya kado, ya kan? Nah, kita baru merayakan Mother's Day. Siapa yang Mother's Day kemarin mungkin kasih kado ke mama kita nih? Entah itu beli atau entah itu bikin sendiri ya kan, something yang pokoknya kita kasih ke mama kita. Atau mungkin juga ada yang bilang, ups, enggak nih, enggak kasih ke mama kita. It's okay. Nah, kita mau dengerin message kita hari ini kalau kita show our love itu bukan ternyata hanya dengan kasih kado aja, tetapi juga bisa melalui perbuatan kita atau action. Mari sama-sama kita ucapkan action. 2, 3, action. Nah, sebelum kita masuk nih pembahasan kita hari ini, ada secuplik superhero fantasi kita hari ini, yaitu Wonder Woman. Diana, fighting does not make you a hero. What if I promise to be careful? Just a shield then. Diana. No sharp edges. Be careful of mankind, Diana. They do not deserve you. You've told me this story. What is this place? Who are you people? We are the bridge to a greater understanding. Right. What is your mission? Well, here's the thing. You are in more danger than you think. The boys in the trenches called her Dr. Poison. Millions would die. The war would never end. I'm going, Mother. But if you choose to leave, you may never return. Who will I be if I stay? Will come when you have to rise. To the war. Well, technically the war's that way, but we gotta go this way first. How can a woman fight in this? Ooh. Who's this young woman? She's my, Diana, Princess of the Prince, Diana Prince. If you believe that this war should stop, help me stop it right now. What are you? You will soon find out.
wah setiap kita pasti kayak wow Wonder Woman, I like it, itu my fave dan lain sebagainya. Nah kita tahu di Wonder Woman menceritakan tentang Putri Diana yang merupakan putri dari Ratu Hippolyta. Nah Diana ini dibesarkan di pulau tersembunyi yang menjadi rumah dari bangsanya disebut Amazon. Bangsa Amazon ini semuanya itu merupakan prajurit wanita yang bertugas untuk melindungi manusia. Nah Diana di kemudian hari, setiap harinya karena dia lihat latihan semua prajurit wanita, jadi akhirnya lama-kelamaan kayak dia mulai tertarik. Dia ingin ikut belajar pelatihannya jadi prajurit, tapi nggak diperbolehkan sama ibundanya atau mamanya, yaitu si Ratu tadi. Nah tapi di sisi lain Ratu Hippolyta juga sempat bagi cerita nih ke Diana tentang Dewa Ares yang cemburu dan punya niat yang menghabisin populasi manusia. Nah tapi dia juga cerita nih ratunya yaitu mamanya cerita bahwa Zeus itu berhasil menggunakan kekuatan terakhirnya dan bahkan memaksa Ares ini untuk mundur. Tapi sebelum dia meninggal, Zeus juga meninggalkan senjata yang bisa menghabisin Ares itu yang dinamakan Gold Killer. Sehingga suatu ketika karena bangsa mereka tinggal di suatu tempat yang mungkin secluded banget, nggak ada orang datang, nah tiba-tiba ada sebuah pesawat yang dikemudikan Kapten Steve Trevor jatuh di dekat pantai Themyscira. Nah Diana ini menyelamatkan Steve, tetapi tentara Jerman yang mengikuti kapten ini juga berhasil menembus penghalang dari Themyscira. Akhirnya perang terjadi sampai menewaskan Jenderal Antiope. Nah usai berperang, Steve ini lalu dia diinterogasi oleh bangsa Amazon dan mengaku bahwa Jenderal Erich Ludendorff itu sedang buat senjata biologis yang bisa membahayakan umat manusia. Nah Diana yakin karena ceritanya dari mamanya Ares itu jahat. Nah jangan-jangan nih dia mikir Ares itu dibalik semua pemusnahan manusia itu. Lalu dia cepet-cepet pakai baju tempurnya, dia persenjatain dirinya dengan perisai, dengan tali lasso, serta God Killer yang dari Zeus ini. Nah waktu Diana bertarung dan membunuh Ludendorff, tapi dia bingung. Kok ternyata kematiannya nggak bikin perangnya berhenti ya? Wah, kayaknya ini jangan-jangan salah orang nih. Nah akhirnya Sir Patrick, ada seseorang Patrick muncul kepada dia dan dia bilang, mengungkapkan bahwa dialah sebetulnya Ares, bukan si Ludendorff tadi. Nah dia mengatakan padanya bahwa meskipun dia telah mendorong mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri, tahu nggak manusia itu sebetulnya punya dorongan gelap untuk berperang. Nah saat mereka bertarung, Ares berusaha meyakinkan Diana bahwa umat manusia itu udahlah nggak pantas diselamatkan. Kamu nggak perlu nih jadi prajurit repot-repot untuk bela-belain manusia. Dan si Ares ini juga bilang bahwa ternyata Diana ini adalah anak Zeus, anak terakhirnya Zeus. Dan dia juga bilang bahwa oh aku ini juga senjatanya, anak terakhirnya. Nah saat Ares menahan Diana, Steve ini membajak pengebom yang berisi gas dan mengorbankan dirinya untuk membakarnya pada jarak yang aman sehingga nggak ada orang lain yang terluka. Nah terinspirasi oleh ketidakegoisan Steve ini dan kata-kata terakhirnya, Diana mulai kayak wah aku berarti harus bisa nih melindungi manusia-manusia ini. Akhirnya dia mendedikasikan dirinya untuk membela umat manusia dan memanggil kekuatannya untuk akhirnya bisa menghancurkan Ares dan menyelamatkan umat manusia. Nah kalau kita tahu Wonder Woman, wah dia begitu luar biasa mau menyelamatkan manusia. Ini juga ada cerita mengenai gimana Jochebed menyembunyikan Musa. Pada waktu itu seorang laki-laki dari suku Lewi kawin dengan seorang wanita dari suku itu juga. Nah lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah ketika ia melihat bayi itu amat bagus, ia menyembunyikannya selama 3 bulan karena waktu itu kayak ada semua bayi itu kayak mau dibunuh gitu. Jadi dia berusaha menyembunyikan. Sekali lagi Jochebed berusaha menyembunyikan bayinya. Nah setelah 3 bulan kan nggak bisa ya, udah mulai gede, udah mulai mungkin bersuara, mulai gerak dan lain sebagainya. Akhirnya dia bingung, wah gimana nih nggak bisa disembunyiin lagi.
Maka ibu itu mengambil sebuah keranjang dari rumput gelagah dan melapisinya dengan supaya nggak kemasukan air. Melapisi bayi tersebut. Nah akhirnya bayi itu setelah dilapisin dimasukkan ke dalam air, dia bisa terapung dan bayi itu diletakkan di dalam keranjang lalu dibawa ke sungai Nil dan ditaruh di tengah-tengah rumpun gelagah di tepi sungai itu. Nah kakak perempuan dari bayi itu dia berdiri agak jauh karena dia mau ngeliat nih adiknya selamat nggak ya, kayak bayi ini nggak apa-apa nggak ya, bisa safe nggak ya dan lain sebagainya. Nah sementara itu dia sambil ngeliatin, wah ternyata beneran nih ada datang putri raja di dekat sungai itu dan dia mau mandi di situ. Sedang dayang-dayangnya juga berjalan-jalan di tepi sungai. Nah tiba-tiba putri raja melihat keranjang di tengah rumpun gelagah ini, lalu ia menyuruh seseorang hamba itu mengambilnya. Waktu putri raja ini membuka keranjang itu, dia lihat ternyata keranjang ini ada isinya loh. Isinya apa nih kira-kira? Yaitu bayi. Dan bayi itu sedang menangis, yang namanya bayi kan apalagi mungkin lapar dan lain sebagainya. Nah putri raja merasa kasihan banget sama bayi ini dan berkata, ini anak orang Ibrani. Nah lalu kakak bayi itu bertanya kepada putri raja, maukah Tuan Putri saya carikan seorang ibu Ibrani untuk menyusui bayi itu? Baiklah, jawab putri raja. Maka pergilah gadis itu memanggil ibunya dari bayi ini sendiri. Kata putri raja kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia untukku, nanti ibuku beri upah. Nah maka akhirnya bayi itu juga dibawa dan disusuin. Dan waktu bayi itu udah agak semakin besar, bertumbuh, ibunya akhirnya menyerahkan dia kepada putri raja. Lalu putri raja tersebut menjadikan bayi itu anak angkatnya. Dia ku beri nama Musa, sebab ku ambil dia dari air, kata putri raja. Nah superhero kita hari ini yaitu kita melihat dan dengar cerita mengenai Yokebed, ibu dari Musa. Yokebed ini kan berusaha dengan sangat giat dan gimana pun lah caranya diusahakan untuk menyembunyikan Musa dari bayi ini agar tidak terbunuh. Nah sampai akhirnya Musa tidak bisa lagi disembunyikan, Yokebed masih berusaha untuk terus menyelamatkan gimana lah caranya. Dengan cara akhirnya yaitu membuat keranjang yang tahan air dan menghanyutkan Musa ke sungai di mana putri Firaun itu seringkali mandi di situ. Sampai akhirnya Musa diangkat anak oleh putri Firaun dan selamat dari bahaya. Nah kenapa sih kok Yokebed mau melakukan semuanya itu? Kok bela-belain mau sembunyiin, bela-belain mungkin demi bayi ini sampai mungkin mempertaruhkan nyawanya juga bisa ya kan? Karena apa? Yokebed sangat mengasihi Musa anaknya. Nah yang dilakukan oleh Yokebed adalah tanda kasih atau bukti kasih nyata untuk Musa. Karena itu super kebenaran kita hari ini yaitu show your love with action. Mari sama-sama kita ucapkan bersama. 2, 3. Show your love with action. Nah gimana nih caranya how to show our love with action? Kalau di rumah bisa aja ini dengan cara mungkin beberapa yang kita bisa perhatikan bersama. Mungkin kalau kita bangun tidur kita bisa merapikan at least ya spray lah, selimut lah. Atau pada saat kita habis makan snack kita buang bungkusnya ke tempatnya. Habis mungkin kita makan walaupun kita mungkin masih belum bisa cuci piring gelas kita, at least kita taruh di wastafel kayak. Nah itu our action untuk show our love di rumah. Kalau di sekolahan gimana nih? Mungkin tolong teman kita yang kesulitan, ada teman baru kita sapain, membuang sampah di tempatnya, kita bisa merapikan barang-barang di sekolah setelah kita gunakan. Kalau di gereja kira-kira apa nih actionnya? Bisa merapikan kursi pada saat kita datang ke Joy, habis kita mau pulang, kita bisa merapikan kursinya ke tempat semula. Bisa juga mengembalikan barang, entah kita habis mungkin pegang krayon atau apapun itulah, kita bisa mengembalikan barang ke tempat semula. Jadi banyak simple things yang bisa kita lakukan to show our love with action. Jadi jangan lupa to show our love with action, jangan hanya dengan kata-kata atau jangan hanya kalau kita punya kado aja kita mau kasih, kita mau tunjukkan our love. Bukan, tapi tentunya yang lebih penting yaitu
Show our love with action atau dengan perbuatan, dengan tindakan yang orang lain bisa ngelihat dan merasakan, bukan hanya sekedar kado. Nah, mari kita ceritakan juga, katakan kepada parents kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, oke, let's show our love with action. Mari sama-sama kita ucapkan bersama super kebenaran kita hari ini, yaitu show your love with action. 2, 3, show your love with action. Woo! Welcome to Joy Online Service! Woo! Let's sing the song together. Let's clap your hands. Come on. Bersama-sama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, yes Jesus. Kau jadikan semuanya indah. Everybody jump, jump. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Let's clap your hands, what? Sama-sama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Everybody jump, jump. Tiada yang mustahil bagiku, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Let's clap your hands, come on. Everybody jump, jump. Sekali lagi, let's sing this song, come on. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Everybody clap your hands. Woo! Let's shout for Jesus. Come on Joy Kids, kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. We're so grateful we serve a great God. Thank you Lord. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sing together. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Believe this together. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan kita sama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Come on, dari hati kita together we sing. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yes God, Kau membuat mujizat sejati. Come on Joy Kids, let's lift up our hands. Kita angkat tangan kita sama-sama. Let's worship Jesus today. Oh, we believe in You Jesus. Bukan dengan kuat kami Tuhan, tapi karena kuasa-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Come on, sing it again. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Come on, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita hari ini. Oh God, we thank You. Kami berterima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak ada yang mustahil baginya. And we want to trust You God today. Terima kasih ya Tuhan, lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Joy Kids dengan sangat amat keras teriakan amin. Nah, kita ulangin sama-sama untuk super kebenaran kita hari ini. Show your love with action. Sekali lagi, show your love with action. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 or Exodus 2 verse 1 until 10. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari 1 Korintus 16 ayat 14. Semua yang kalian lakukan, lakukanlah dengan kasih. Or 1 Corinthians 16 verse 14. And do everything with love. Nah, kita sudah selesai, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah mengajarkan kami untuk bisa mengasihi orang lain, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Engkau yang jagai kami dan pertemukan kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian. See you next week. Bye.